Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Pemirsa Dai TV dimanapun berada, teristimewa pencinta harmoni Ramadan. Kita berjumpa lagi pada episode kali ini dengan judul yang lebih dahsyat. Dunia itu permainan, akhirat itu nyata. Namun sebelumnya, mari kita ikuti tayangan berikut ini. Salah satu ciri orang yang bertakwa adalah pemahamannya yang baik tentang dunia dan akhirat, di mana dunia adalah sekedar tempat bersenda gurau, sementara akhirat itu kehidupan yang hakiki dan lebih utama daripada dunia. Insan bertakwa akan menganggap keberhasilan di dunia hanyalah pelengkap saja dan tidak melalaikannya dari kehidupan akhirat. Dalam kehidupan nyata seperti saat ini, banyak manusia yang semakin terlena mengerahkan seluruh perhatian, waktu, tenaga dan harta untuk meraih kesuksesan duniawi. Jika dunia menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ibarat mimpi saat tidur, sedangkan akhirat itu nyata, apa yang harus kita bawa kelak? Untuk itulah Rasul menyuruh umatnya membawa amalan-amalan terbaik dan ibadah kepada Allah. Kita harus bersungguh-sungguh dalam beramal ibadah agar meraih predikat takwa. Sebagaimana diungkapkan oleh Rasulullah ketika ditanyai malaikat Jibril tentang sejauh mana seseorang disebut beramal taat. Maka beliau pun menjawab, ketika orang bersungguh-sungguh dalam usahanya, sebagaimana orang yang kehilangan sesuatu atau mencari rombongannya. Mari kita jadikan Ramadan ini sebagai waktu terbaik untuk melakukan amalan, yakni taat dan beribadah kepada Allah. Semoga kita termasuk dalam golongan orang-orang yang rindu akan kehidupan akhirat yang hakiki dan abadi, yang menyadari bahwa masa antara dunia dan akhirat tidaklah lama, tapi hanya sekejap mata. Saudara-saudaraku, sebagaimana dalam Al-Quran surah Al-Hadid ayat 20, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takasurun fil amwal wal aulad. Ilal akhir ayat. Bahwa dunia itu adalah permainan, senda gurau, serta membuat kamu saling berlomba dalam hal menimbun harta dan membanggakan anak. Surah Al-Hadid ayat 20 ini adalah peringatan kepada kita tentang hidup dunia yang bersifat sementara. Kenapa? Karena dikatakan hidup di dunia itu adalah permainan, lalu melalaikan, lalu hanya bersifat perhiasan, lalu perlombaan. Saya ambil satu contoh. Kalau kita punya anak, lalu sedang asik bermain-main, karena asiknya dengan permainan itu, mungkin anak ini jadi lalai belajar, bahkan bisa lalai diajak makan. Begitu jeleknya dampak daripada permainan itu. Tetapi bukan dunianya yang salah. Mereka yang terlalu mencintai dunia bisa lalai kepada kehidupan nyata, yaitu akhirat. Nah, untuk hal ini supaya dapat kita mengambil perbandingan, dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 14, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadz zahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'am wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Shadaqallahul adzim. Dijadikan Allah memang indah kehidupan dunia ini, sehingga manusia itu sangat bersyahwat kepada kehidupan dunia, terutama kepada wanita sebagai pasangan hidup. Tentu kebalikannya adalah pria. Demikian juga anak.
Lalu aksesoris kehidupan berupa emas, perak, binatang ternak, serta kendaraan yang bagus dan sawah ladang yang luas. Dzalika mata'ul hayatid dunya. Allah mengatakan itu semua perhiasan dunia. Wallahu indahu husnul ma'ab. Tapi di sisi Allah ada yang lebih indah dari itu. Pemirsa dari TV yang berbahagia, kita kalau ada yang indah, ada yang lebih indah, ada yang baik, ada yang lebih baik, ada yang menyenangkan, ada yang lebih menyenangkan, pilih yang mana? Tentu pilih dua-dua. Tetapi tidak berarti meninggalkan salah satu. Nah, ketika kita hidup di dunia, mencintai dan menyukai dunia tidak salah. Tetapi jangan karena mencintai dunia itu melupakan akhirat. Karena apa? Dunia akan kita tinggalkan. Atau dunia akan meninggalkan kita. Maka ada juga orang mengatakan hidup di dunia ini seperti mimpi. Artinya apa? Kita anggap mimpi itu realita. Ternyata ketika terbangun dari tidur semuanya hanyalah sebuah mimpi. Kita pikir dunia ini kekal. Begitu, maaf, kematian datang menjemput, semua akan kita tinggalkan. Tetapi tidak lantas dengan hal itu kita mengabaikan kehidupan dunia, jangan, karena kita juga diajari berdoa. Dalam Al-Quran, ingat ya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sadaqallahu alazim. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kami kesejahteraan hidup di dunia. Dan juga berilah kami kesejahteraan hidup di akhirat dan jauhkan kami dari azab neraka. Berarti bagaimana balancing antara dunia dengan akhirat itu yang perlu kita lakukan dalam hidup ini. Ibadah puasa mengajarkan kita kepada hal yang itu. Mari kita buktikan. Kita berpuasa berapa jam? Sejak kita masuk waktu subuh sampai dengan maghrib. Disitulah kita berpuasa menahan lapar dan haus, membangun cita rasa insani. Tapi setelah berbuka, kita silakan menikmati hidangan. Namun sangat dianjurkan sebagaimana kata Rasulullah, kalau kamu ingin berbuka puasa, lantas ada bukaanmu yang bisa berbagi, apalagi aromanya sudah tercium kepada jiran tetangga, berilah mereka. Bahkan Rasul pernah berkata kepada Aisyah, Aisyah istrinya, apa bukaan kita sore hari ini? Misalkan kalau di Medan, kolak, banyakkan kuahnya supaya dapat memberi kepada tetangga. Nah, kalau saya sering bercanda, saya katakan berikan isinya kepada tetangga, kolak airnya itu kepada kita. Tapi kan tentu tidak mungkin, ya. Nah, ini adalah merupakan bukti bahwa siang hari kita berpuasa untuk beribadah kepada Allah Ta'ala semata-mata mengharapkan ridhonya. Malam hari kita boleh menikmati kehidupan dunia dalam bentuk makan minum, bahkan tidur. Oleh sebab itu puasa siang hari, bukan malam hari. Kalau puasa malam hari mungkin banyak yang tahan. Kenapa? Begitu mulai puasa langsung tidur. Pagi-pagi berbuka. Tapi justru siang itu kita beraktivitas, tapi kita dalam keadaan puasa. Bahkan kalau di instansi saya katakan kepada teman-teman, berpuasa itu ibadah. Lalu bekerja itu ibadah. Bekerja adalah mencari keperluan hidup kita di dunia. Jangan dikontradiksikan antara bekerja dengan berpuasa. Lalu karena alasan bekerja tidak berpuasa, atau sebaliknya karena berpuasa tidak bekerja. No. Islam tidak mengajarkan seperti itu, tapi keseimbangan. Nah, oleh karenanya silakanlah mencari apa yang ada disediakan Allah di dunia ini, tetapi jangan mencintai dunia berlebihan. Para pemirsa Dai TV yang berbahagia dan khususnya pencinta harmoni Ramadan, saya ingin buktikan kepada kita begini ya. Rukun Islam yang 5 itu pertama syahadat, kedua menegakkan sholat, ketiga berpuasa, keempat berzakat, kelima berhaji. Berzakat adalah merupakan ibadah yang terkait dengan harta. Harta adalah merupakan prestasi aktivitas duniawi yang kita lakukan di mana kita memang harus bekerja. Kalau tidak ada rasa cinta kepada dunia, tentu kita tidak mau bekerja kan. Tetapi jangan mencintai dunia, melupakan akhirat. Tolong digarisbawahi ya. Jangan mencintai dunia, melupakan akhirat. Karena dunia akan kita tinggalkan.
Lalu jadikanlah apa yang ada di dunia itu untuk bekal akhirat. Tadi sudah saya katakan, zakat itu adalah ibadah yang bersifat material, ibadah maliyah, yang dengan itu juga kita ingin mendapatkan ridho Allah. Pemirsa Dai TV yang berbahagia, kalau kita perhatikan ayat-ayat dalam Al-Quran, perintah sholat itu dikaitkan dengan zakat. Aqimus sholah wa atuz zakah. Tegakkan sholat, keluarkan zakat. Sholat adalah hubungan vertikal kepada Allah. Sementara zakat adalah hubungan horizontal kepada manusia. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Tetapi dalam beberapa kitab penekanan tentang pentingnya sholat begitu hebat. Penekanan tentang pentingnya zakat tidak sehebat itu. Karena apa? Karena ada kebalikan dari yang kita katakan di depan tadi. Manusia yang membenci dunia. Dunia kok dibenci? Bukankah dunia tempat kita mampir? Tempat kita mengumpul bekal? Tempat kita menanam? Tapi kalau tempat mampir ini kan bakal kita tinggalkan. Kalau tempat menanam berarti kita akan mengetam, akan menuai. Menuainya di mana? Di akhirat. Wal akhiratu khairun laka minal ula. Akhirat itu lebih baik bagi kamu dan lebih kekal. Maka bagaimana kita bisa menseimbangkan itu dalam pengertian bekerja, tetapi tidak sekedar bekerja niatnya adalah ibadah. Bekerja mendapatkan harta, tetapi harta bukan untuk diri sendiri. Bahkan saya baca dalam kitab yang ditulis oleh Dr. Muhammad Safi Antonio M.Isi. Beliau menulis ensiklopedi 8 jilid. Di jilid kedua itu dikatakan Rasulullah Muhammad SAW itu adalah orang yang kaya. Tetapi tidak mencintai harta. Kekayaannya untuk berbagi kepada sesama. Ya tadi kita katakan zakat itu. Infak sedekah. Nah, demikian juga dengan ibadah haji. Bagi kita yang jauh dari kota suci Makkah. Untuk pergi ke sana kan perlu biaya. Perlu ongkos. Maka umat Islam harus kaya. Umat Islam harus tahu mencari rezeki. Dan Allah sediakan rezeki itu di alam ini. Carilah dengan menggunakan ilmu, teknologi. Para pemirsa Dai TV yang berbahagia, pencinta Harmoni Ramadan. Kita menukik lebih dalam bahwa dunia di samping permainan, perlombaan, dunia juga adalah merupakan saksi kehidupan kita. Meskipun hanya sepenggal waktu yang kita lewati, katakanlah 60-70 tahun. Ini bapak-bapak, ibu-ibu ada yang sudah 70 tahun ya di depan saya ini? Ada ya? Semoga sehat panjang umur. Tetapi seberapapun itu, sebagaimana dikatakan pada ceramah terdahulu, kalau kita mampu membangun jembatan rohani kepada sesama dengan mampu berbagi, sebagaimana yang diajarkan oleh ibadah puasa, mengeluarkan zakat fitrah dan hadiah dan sebagainya, ini membuat kita meskipun ketika kita sudah meninggalkan dunia, tetapi apa yang pernah kita bagi kepada sesama tetap akan dikenang orang. Oleh karenanya, saya mengajak kita bukan untuk membenci dunia, tetapi jangan terlalu mencintai dunia dan harus berusaha mencari rezeki di dunia dan hidup yang sejahtera di dunia. Tetapi hendaklah juga kita siapkan bekal untuk akhirat, karena akhirat itu akan kita tuju, akhirat itu nyata, akhirat itu akan menjadi tempat abadi bagi kita. Pemirsa Dai TV yang berbahagia. Kembali kepada ibadah puasa. Ibadah puasa ini kan artinya mengurangi apa kebutuhan kita demi berbagi kepada orang lain. Menurut saya seperti itu. Kenapa? Ketika kita lapar dan haus, bukannya tidak ada makanan minuman. Tetapi saat itu kita mampu mengurangi apa-apa yang kita butuhkan. Maka Rasul yang mengatakan, kamu puasa itu akan mendatangkan sehat. Sumu tasihu. Puasalah kamu supaya sehat. Kenapa? Karena badan kita ini juga
ada kalanya harus kita berikan kesempatan istirahat. Ya sebagaimana kita berpikir harus ada istirahat. Juga organ tubuh kita termasuk perut kita nih biar istirahat dia. Lalu ketika itu mestinya ya ibadah puasa bisa melahirkan orang-orang yang mampu menabungkan dari apa yang dia sisihkan itu. Begini maksud saya. Logikanya kalau kita puasa kan siang hari tidak makan. Maka budget mestinya lebih rendah. Tidak lebih tinggi. Tapi kenyataannya apa? Ibu-ibu yang berbahagia, di bulan Ramadan budget anggaran belanja lebih besar atau lebih kecil? Lebih besar ya. Kenapa? Karena kita mungkin ingin bersedekah dan sebagainya. Tetapi kalau sebaliknya kita membuat pemborosan itu akan berbahaya. Jadilah puasa pendidikan untuk kita, pendidikan untuk hemat, tapi tidak untuk pelit atau kikir. Tapi berhemat demi menabung untuk berbagi kepada sesama. Pemirsa Dai TV yang berbahagia, pencinta Harmoni Ramadan yang dirahmati Allah SWT. Setelah kita ikuti uraian dunia permainan akhirat itu nyata, ayo kita ambil catatan untuk kita terapkan. Pertama, hidup di dunia bersifat sementara, tapi dari kehidupan dunia inilah kita akan mendapatkan penilaian. Maka itu jangan menjauhi dunia, jangan membenci dunia, tapi berusahalah di dunia, namun jangan hubbud dunia. Yang kedua, kehidupan dunia adalah kehidupan kolosal, kolektif, bersama-sama. Kita tidak hidup sendiri. Ayolah apa yang kita dapat, apa yang kita miliki, kita berbagi. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ibadah puasa melatih kita, mendidik kita untuk itu. Penghujung Ramadan kita mengeluarkan zakat fitrah sebagai tanda kita suka berbagi kepada sesama. Bagaimana bisa berbagi kalau kita pun tidak punya? Kalau kita punya banyak tentu kita bisa berbagi banyak. Kalau kita punya sedikit tentu kita berbagi sedikit. Tapi kalau kita punya harus kita bagi kepada orang lain maka kita harus berkorban. Yang ketiga, ibadah puasa adalah ibadah yang menjamin pelakunya tidak akan membuat sengsara. Sebab itu hanya latihan untuk bisa merasakan yang dirasakan orang lain lalu muncul keinginan memberikan apa yang ada pada kita kepada orang lain. Sehingga apa yang kita berikan itulah yang menjadi milik kita. Tadi saya katakan seumpama 3 ekor burung terbang ditembak 1 kena tinggal berapa? Yang tinggal yang kena itu. Kalau kita umpamakan tadi rezeki yang kita dapat di dunia lalu kita gunakan untuk infak, itulah yang milik kita. Sedangkan yang kita jadikan pakaian, makanan semua itu akan kita tinggalkan. Lalu terakhir bahwa kita akan menjalani kehidupan akhirat sebagaimana kita hidup di dunia. Kalau dunia kita baik, insya Allah akhirat kita baik. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Itu firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Mulk ayat 2. Kita hidup di dunia adalah untuk diuji siapa yang paling baik amal ibadahnya. Ayolah dengan ibadah puasa di bulan Ramadan ini kita berlomba untuk berbuat kebaikan. Fastabiqul khairat. Semoga Allah menerima ibadah puasa kita. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Acara ini didukung oleh